Kelelawar ya. Nah, di sebelah kanan kita itu adalah pantai Desa Pesinggahan Kabupaten Kelungkung, Bali. Halo teman-teman, sahabat jelajah Bali. Selamat sore. Hari ini kita berada di jalan bypass Ide Bagus Mantre ya. Jadi posisi kita sekarang berada di kawasan dari Kabupaten Kelungkung, Bali. Kita mau update situasi jalan di sepanjang jalan Ide Bagus Mantre ya. Tepatnya berada di sisi selatan dari Kabupaten Kelungkung. Nanti kita akan mencoba melihat sebuah patung ya yang ada di sebuah rest area yang ada di jalur Bali Selatan ini. Tepatnya nanti kita akan singgah di Goa Lawah. Jadi di sana katanya ada sebuah patung kelelawar ya yang cukup besar dan sering muncul di media sosial. Jadi hari ini kita juga mau tahu seperti apa sih patung kelelawar terbesar yang ada di sisi selatan dari Kabupaten Kelungkung, Bali ini. Dan situasi dari jalan Ide Bagus Mantre di sisi selatan Kabupaten Kelungkung ini terlihat cukup ramai lancar ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman perhatikan pepohonan yang ada di jalan ini begitu rimpun ya, sehingga kita terasa sangat sejuk ya berjalan di antara pepohonan yang cukup besar-besar ini. Nah, di sini kalau kita ke kanan itu kita bisa menuju ke Pantai Lepang ya. Di sini kita akan lurus untuk tetap berada di jalan Ide Bagus Mantre. Jadi hari ini kita motovlogan ya. Kita motovlog sambil membuat video melihat situasi jalan dari jalan Ide Bagus Mantre ini. Mungkin teman-teman yang di luar kota yang belum tahu tentang jalan Ide Bagus Mantre ini, jalan ini merupakan jalur penghubung ya antara kabupaten yang ada di Bali. Nah, dari Denpasar kalau menuju ke Karangasem juga bisa menggunakan jalan ini. Dari Denpasar ke Kelungkung, ke Bangli, ke Gianyar juga bisa melalui jalan ini. Jadi jalan ini bagi teman-teman yang di luar kota yang belum tahu tentang situasi ataupun jalan Ide Bagus Mantre ini, jalan Ide Bagus Mantre ini berada di sisi selatan Pulau Bali, yang merupakan jalur Bali untuk menuju ke Lombok juga bisa ya. Nanti kalau kita lurus di sini itu kita bisa sampai ke Pelabuhan Padang Bae yang terdapat di kabupaten paling timurnya Bali, yaitu Kabupaten Karangasem. Nah, setelah mencapai Pelabuhan Padang Bae itu kita bisa menyeberang untuk menuju ke Pulau Lombok. Selain ke Pulau Lombok, kita juga bisa menyeberang menuju pelabuhan, menuju ke Pulau Nusa Penida ya. Salah satu pulau yang termasuk dari Kabupaten Kelungkung yang untuk saat ini menjadi salah satu objek wisata favorit yang ada di Bali. Tapi sih biasanya kebanyakan para tamu-tamu yang ingin ke Pulau Nusa Penida itu naiknya di Pelabuhan Sanur ya, karena itu lebih dekat dengan kawasan Kuta ataupun kawasan Denpasar. Tapi juga bisa ke Pelabuhan Padang Bae-nya untuk menuju ke sana.
Nah, di sini kalau kita ke sebelah kanan itu menuju ke Pantai Klotok ya teman-teman. Salah satu pantai yang ada di Kabupaten Kelungkung, Bali. Nah, teman-teman yang sering lewat di jalan bypass Ida Bagus Mantra ini, mungkin teman-teman sering menemukan ataupun banyak melihat truk-truk besar ya, atau truk-truk pengangkut pasir, karena memang jalan ini juga merupakan jalur truk ya, jalur pengangkut pasir yang mengambil material pasir dari kawasan Karangasem, Bali. Jadi mereka lewat sini untuk menuju ke Kuta, ke Bandung, ke Gianyar. Itu mereka melewati jalan ini dulu, baru masuk ke kawasan-kawasan yang mereka tuju. Jadi di sisi kanan kiri jalan ini juga banyak penjual-penjual pasir ya, atau pengepul pasir, banyak sekali berada di kawasan jalan Ida Bagus Mantra ini. Nah, beginilah aslinya teman-teman berkendara di jalur jalan Ida Bagus Mantra ya. Di sini itu pepohonannya sangat rimbun sehingga membuat para pengendara itu, khususnya yang membawa sepeda motor ya, merasa tidak kepanasan ya melaju di jalan Ida Bagus Mantra ini. ...100 meter atau sampai 200 meter di kanan kita ini adalah pantai ya teman-teman, atau laut. Karena di jalan Ida Bagus Mantra ini adalah jalan yang menghubungkan antara kabupaten dengan mengambil sisi wilayah di pesisir pantai selatan Pulau Bali. Jadi antara 100 atau sampai 200 meter di kanan kita ini adalah sepanjang garis pantai ya. Dari Denpasar sampai ke Karangasem itu adalah garis pantai. Nah, sebelah kanan kita ini adalah tempat ataupun taman budaya ya, yang baru dibuat dan sepertinya belum rampung ya. Nanti kalau taman budaya yang di Denpasar atau taman budaya yang di sini sudah rampung, mungkin yang di Denpasar akan dipindahkan ke kawasan dari taman budaya yang ada di Kelungkung, Bali ini. Jadi kalau kita melihat ke kiri, di sini kita akan melewati ataupun melihat banyak pemandangan gunung-gunung ya teman-teman, yang terlihat dari jalan Ida Bagus Mantra ini. Nah, di depan kita adalah jembatan Pukat Uno ya teman-teman. Salah satu jembatan terpanjang yang ada di jalan bypass Ida Bagus Mantra ini. Dan sungai yang ada di bawahnya itu merupakan pengalir lahar dari Gunung Agung ya, waktu erupsi di tahun 1960-an waktu silam. Jadi kawasan ini dulunya penyalur dari lahar dingin yang dimuntahkan oleh Gunung Agung, sehingga mungkin di tahun 90-an kawasan ini begitu banyak pasir ya teman-teman. Dan juga dulunya kawasan dari Desa Gunaksa ini merupakan salah satu kawasan galian C. Tapi itu saat sekarang galian C-nya sudah tutup di kawasan ini ya teman-teman. Jadi kawasan galian C sekarang hanya ada di kawasan dekat lereng-lereng dari Gunung Agungnya. Kalau di sini galian C-nya atau pasir-pasirnya itu sudah menipis ya. Jadi sudah dilarang untuk menggali atau mencari pasir di kawasan Desa Gunaksa, Bali ini.
Oke, kita sekarang berada di rest area dari Gua Lawah ya. Jadi puranya Gua Lawah itu ada di depan sana, dan ini adalah rest areanya. Jadi kalau teman-teman berangkat dari Denpasar menuju ke Karangasem, merasa capek, bisa beristirahat di sini ya. Di sini itu parkirannya terlihat cukup luas. Dan di sini juga kita bisa berbelanja makanan-makanan ataupun minuman yang tersedia di sepanjang dari rest area ini. Nah, di kanan kita juga ada, di kiri juga ada. Dan ini adalah sandboardnya, bisa teman-teman gunakan untuk berfoto ya. Di sini juga terlihat ada beberapa gazebo ya, yang bisa kita gunakan untuk beristirahat. Nah, ini gazebonya cukup luas dan cukup lebar, jadi bisa beristirahat sebentar di sini sebelum melanjutkan perjalanan. Jadi rest area ini juga terdapat pantainya ya, yang bernama Pantai Gua Lawah. Coba kita akan lihat di sana. Jadi rest area ini juga sering digunakan untuk mereka yang bersembahyang di Pura Gua Lawah ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah sisi dari pantai Gua Lawah. Di sini ada juga beberapa warung ya yang menyediakan makanan ataupun minuman. Jadi pasir yang ada di sini itu terlihat pasirnya hitam ya teman-teman. Tapi bukan sih hitam pekat. Jadi hitamnya kayak abu-abu begitu ya. Mungkin cukuplah buat sekedar beristirahat untuk melepaskan lelah kalau beristirahat di rest area ini. Oke, selanjutnya kita akan melihat patung kelelawar ya yang ada di depan sana. Jadi patung kelelawarnya ada di depan dari Pura Gua Lawah. Jadi berada di samping dari rest area tempat kita sekarang ini. Oke, gimana situasinya? Kita akan lihat ya patung dari patung kelelawar yang ada di sini. Jadi ini adalah area parkir yang pas ada di depan Pura Gua Lawah ya. Jadi umat Hindu yang melakukan upacara setelah upacara ngaben biasanya melakukan perjalanan ke Pura Gua Lawah dan juga selanjutnya ke Pura Besakih yang dinamakan memukur. Biasanya upacaranya ke sini dulu sebelum ke Pura Besakih. Jadi di sini kita bisa lihat ada patung kelelawar ya di area sisi timur dari parkir yang ada di depan Pura Gua Lawah, dan di sebelah kanan juga ada. Oke, kita akan lihat patung kelelawar yang besar yang ada di sini. Terus jadi di sini sudah ditata sangat rapi ya
Sini ada warung-warung yang sudah sangat permanen seperti ini bagi mereka yang melakukan upacara di pantai Gua Lawah ini ataupun yang sekedar ingin berjalan-jalan di sini. Dan ini juga bisa menjadi salah satu tempat berwisata alternatif ya, sembari melewati jalan Ide Bagus Mantra ini. Teman-teman bisa singgah di kawasan ini, bisa sekedar melihat-lihat ataupun sekedar untuk berfoto-foto di patung yang ada di depan kita ini. Di sini ada terlihat beberapa gazebo ya. Nah, di sebelah kanan kita itu adalah pantai dari pantai Gua Lawah. Di sana juga ada gazebo dan patung kelelawarnya ada di depan kita ini. Jadi ini adalah salah satu ikon ya dari Pura Gua Lawah yang berada di Desa Pesinggahan Kabupaten Kelungkung, Bali. Di samping patung dari kelelawar, di sini juga ada patung naga ya, yang terlihat ada di beberapa sudutnya. Jadi di area patung ini ada juga tempat-tempat duduk ya teman-teman, mungkin bagi mereka yang ingin berwisata di kawasan ini ataupun sekedar ingin berfoto-foto. Sini sudah sangat bersih ya teman-teman. Nah, kalau di kawasan sampingnya ini adalah kawasan tempat untuk melakukan upacara umat Hindu ya. Biasanya setelah melakukan upacara di Pura Gua Lawahnya juga melakukan upacara di sisi pantai dari pantai Gua Lawah ini. Jadi demikian teman-teman yang dapat kami informasikan dari kawasan dari Desa Pesinggahan Kabupaten Kelungkung, Bali. Semoga video ini bisa memberikan info yang bermanfaat bagi teman-teman yang ingin tahu tentang situasi ataupun kondisi dari pembangunan patung kelelawar terbesar yang ada di Bali. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.